Salam sukses, salam cerdas. Kembali lagi kita bertemu dalam pelajaran kimia. Kali ini kita membahas tentang termokimia. Topik yang kita bahas kali ini adalah sistem dan lingkungan dan energi serta entalpi. Nah, yang pertama kita lihat termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari kalor yang menyertai reaksi kimia. Termokimia merupakan penerapan dari hukum pertama termodinamika. Nah, ada yang tahu bunyi hukum pertama termodinamika? Iya, hukum termodinamika yang pertama itu berbunyi energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Energi hanya dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, kita lihat dalam termokimia kita mengenal ada sistem dan lingkungan. Yang pertama kita lihat tentang sistem. Apa yang dimaksudkan dengan sistem? Sistem merupakan segala sesuatu yang diamati atau dipelajari sifat-sifat dan perilakunya. Jadi segala sesuatu yang kita amati, kita pelajari sifat-sifat ataupun perilakunya, itu disebut dengan sistem. Contoh, kalau dalam ilmu kimia yang kita amati keadaan zat, reaksinya, atau perubahan zat. Nah, sistem terdiri dari ada tiga sistem. Yang pertama ada sistem terbuka. Apa yang dimaksud dengan sistem terbuka? Sistem terbuka merupakan sistem yang dapat mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Contoh, misalnya di rumah suka minum kopi panas. Ya, kopi panas dalam cangkir terbuka itu merupakan sistem terbuka. Kemudian yang kedua, sistem tertutup. Apa itu sistem tertutup? Sistem tertutup merupakan sistem yang dapat mengalami pertukaran energi dengan lingkungan, tetapi tanpa pertukaran materi. Nah, contoh kalau dalam pertanian modern kita sebut dengan rumah kaca ya. Kemudian yang berikut kita lihat sistem terisolasi. Nah, sistem terisolasi beda lagi. Yang dimaksud dengan sistem terisolasi adalah sistem yang tidak dapat mengalami pertukaran energi dan materi ke lingkungan. Contoh yang sering kalian lihat di rumah adalah termos. Yang berikut kita lihat lingkungan. Nah, lingkungan beda dengan sistem tadi ya. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar sistem yang kita amati. Ya, segala sesuatu yang berada di luar sistem yang kita amati disebut dengan lingkungan. Nah, sekarang kita lihat biar lebih jelas, kita lihat contoh sistem dan lingkungan. Ya, yang di sini kita lihat adalah sistem terbuka ya. Nah, ini secangkir kopi panas. Perhatikan. Ada kopi panas di dalamnya. Nah, kopi panas ini sebagai sistem. Sedangkan gelas atau cangkir sebagai batas antara sistem dan lingkungan. Kemudian lingkungan yang mana? Lingkungan itu adalah udara yang berada di sekitarnya. Ya, kalau misalkan kita ingin menyeruput kopinya, maka tangan kita ketika memegang cangkir itu, tangan kita juga termasuk sebagai lingkungan. Oke, bisa dipahami perbedaan antara sistem dan lingkungan? Iya, kalau sudah paham kita lanjut ya. Energi dan entalpi. Kita lihat energi dan entalpi. Apa itu energi? Apa itu entalpi? Kita lihat yang pertama, energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Contoh ada energi kinetik, ada energi kimia,
ada energi potensial, dan sebagainya. Nah, energi dalam. Kita bahas energi dalam atau U. Total energi kinetik dan energi potensial yang ada dalam sistem kita sebut dengan energi dalam. Persamaan matematisnya kita lihat U sama dengan energi kinetik atau EK ditambah energi potensial atau EP. Besar energi kinetik dan energi potensial pada seluruh sistem tidak dapat diukur, sehingga besar energi dalam dari suatu sistem juga tidak dapat ditentukan. Nah, yang dapat ditentukan adalah perubahan energi dalam suatu sistem. Jadi kita hanya bisa menentukan perubahan energi dalamnya. Perubahan energi dalam dapat diketahui dengan mengukur kalor, Q, dan kerja W yang akan timbul jika suatu sistem bereaksi. Delta U sama dengan Q tambah W, kalor ditambah kerja. Nah, kita lihat. Ada wadah, ada lingkungan, kita lihat. Jika sistem menerima kerja, maka W bertanda positif. Jika sistem melakukan kerja, maka W bertanda negatif. Begitupun jika sistem menerima kalor, maka Q bertanda positif. Ingat ya, Q bertanda positif jika sistem menerima kalor. Sedangkan kalau sistem melepaskan kalor, maka Q-nya akan bertanda negatif. Oke? Nah, lanjut. Nah, yang berikut kita lihat entalpi. Entalpi reaksi. Apa yang dimaksudkan dengan entalpi reaksi? Entalpi adalah jumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap, ya, pada tekanan tetap. Entalpi suatu sistem tidak dapat diukur, yang dapat diukur hanya perubahan entalpi reaksinya atau delta H. Nah, kalau kita lihat jika ada reaksi reaktan menghasilkan produk, R menghasilkan P, ya, maka kita bisa membuat persamaan matematis untuk delta H sama dengan H produk dikurangi H reaktan. Ya, delta H itu merupakan perubahan entalpi reaksi, HP itu adalah entalpi produk, HR adalah entalpi reaktan. Nah, jika H produk lebih besar dari H reaktan, maka delta H akan bertanda positif. Ya, karena H produk kurang H reaktan akan lebih besar dari 0 sehingga bertanda positif. Terjadi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi kalau delta H-nya bertanda positif, itu menunjukkan terjadi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, bagaimana kalau H reaktan yang lebih besar dari H produk? Berarti delta H-nya akan bertanda negatif. Artinya apa? Artinya terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, kita lihat lingkungan, ya, dan sistem. Seperti pada gambar tersebut, kita lihat sistem menerima kalor dari lingkungan, menerima atau menyerap kalor dari lingkungan. Ya, terjadi penyerapan kalor. Delta H-nya bertanda
bertanda positif. Sedangkan kalau sistem melepaskan kalor, terjadi pelepasan kalor, delta H-nya akan bertanda negatif. Nah, entalpi dinyatakan dalam joule atau kalori. Ya, jadi satuan entalpi biasanya joule atau kalori. Sehingga kalau reaksi itu juga sama dengan delta H. Ya, delta H. Kalau reaksi pada tekanan tetap, ingat tadi di awal sudah dibilang bahwa pada tekanan tetap kalau reaksi sama dengan delta H atau perubahan entalpi. Oke, bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, silahkan dipelajari lebih lanjut. Dan ini merupakan akhir dari pertemuan kita kali ini. Tetap yang semangat belajar, rajin belajar, ya, karena itu akan menata masa depan kalian ke depannya. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, salam sukses, salam cerdas.